Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada teman-teman peserta tutorial. Sebelumnya, apakah suara saya ini terdengar jelas? Ada yang bisa merespon? Terdengar, Kang. Terdengar. Semangat ya, pagi-pagi. Masih pagi hari. Silakan untuk mengisi presensinya setelah dibagikan di chat. Jangan lupa tuh diisi chat yang sampai kalian mengisi presensinya. Dan juga nanti kepada pengurus yang lain, bila Bapak sudah hadir, mohon diingatkan. Bapak Ganjar Eka Subakti. Ya, diingatkan untuk teman-teman mengubah format namanya di Zoom ya, dengan name, underscore, nama kalian. Di sini masih banyak ya kayaknya punya nomor-nomor ya, nomor kelompok atau gimana. Stop diubah dulu jadi name, underscore, nama. Nanti kita akan mulai pukul 9 tepat, jam 9 tepat. 9.00 ya.
ragam ya foto profil Zoom-nya. Mantap. Kalian lagi PAB atau bagaimana? Di PAB ya? Tapi nanti waktu pembukaan atau kegiatan sudah dimulai, saya harap teman-teman dapat mengaktifkan kameranya ya, on cam. Oh, Muma. Ya, semangat untuk teman-teman yang sedang Muma. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pekan tutorial. Silakan untuk mengisi presensinya, presensi masuk, jangan sampai lupa diisi yang sudah ada di kolom chat. Sekali lagi untuk diingatkan, ubah format namanya di Zoom ya, dengan format name underscore nama. Karena saya lihat di sini masih banyak yang belum mengubah namanya. Karena itu merupakan salah satu aturan ya, salah satu yang harus ditaati.
Baik, untuk rekan Teteh silakan mengirim link presensi kembali karena ada yang belum tepat katanya. Ya, baik. Selamat datang Pak Ganjar, sudah ada di ruang Zoom. Assalamualaikum Pak. Nanti kita pukul 9 sudah mulai ya. Kalau udah ada Bapak dosennya yang ngisi pemateri pada pekanan hari ini. Baik, mohon maaf untuk Bapak Ganjar sudah ada di Zoom. Apakah kita sudah bisa memulai kegiatan pada pekanan hari ini? Iya, boleh. Baik. Dari saya ya nanti. Oh, saya screen dari Bapak ya. Siapa? Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki hingga kesenangan waktu. Sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan pada pagi hari ini. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan mengikuti kegiatan program PAI yang dilaksanakan pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan dirinya hingga akhir zaman. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizali Malik sebagai MC di pekanan PAI pada kali ini, di mana kita akan ada tema yakni Masjid sebagai Pusat Pembinaan Umat dengan dosen dan narasumber yaitu Bapak Ganjar Eka Subakti, SPD MPD. Baik, untuk acara pertama yakni kita pembukaan, marilah sama-sama kita buka kegiatan pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum saya mulai pekanan PAI pada hari ini, saya mau cek dulu nih semangat dari teman-teman. Kita jargon dulu kali ya. Coba di on mic dulu
di on, di mute ya, di unmute. Teman-teman silakan di unmute terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa ya, buka kameranya biar kita bisa lihat gitu muka-muka teman-teman, muka-muka seger, semangat teman-teman mengikuti pada pagi hari ini. Yuk, mangga. Semangat kok. Pada pagi hari ini kita harus tetap semangat. Kita akan ada pematerian yang sangat membantu kita. Yuk, sudah siap ya? Sudah tahu ya? Jargon tutorial. Udah lama ya teman-teman. Coba. Tutorial. Ayo dong, sekali lagi. Yuk, sudah siap ya? Siap. Di unmute terlebih dahulu. Tutorial. Ikhlas, cerdas. Ikhlas. Allahu Akbar. Mantap. Ingat ya teman-teman jargon kita. Jangan sampai teman-teman yang udah mengikuti tutorial nggak tahu jargonnya apa ya. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita sudah berada di kegiatan inti. Lihat juga teman-teman ini sudah semangat ya. Mari sama-sama kita simak pematerian mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat oleh dosen narasumber kita, Bapak Ganjar. Waktu dan layarnya dipersilakan. Sudah ada ya? PPT-nya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusolli wa nusallimu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap maya ya. Dan semoga saja Anda yang jauh di sana sehat selalu gitu kan, karena apalagi pada masa sekarang sehat merupakan salah satu hal yang memang sangat mahal gitu ya. Jadi sekiranya kita semua menjaga kesehatan kita, karena menjaga kesehatan sebagian daripada iman juga. Karena ketika kita sudah sakit, bahwa kita tidak akan fokus untuk beribadah. Bahkan mungkin pergi ke masjid yang akan kita bahas sekarang ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lah ya tentang masjid sebagai pusat pembinaan umat. Karena apalagi pada awal pembangunan masjid ini bukan hanya sebatas untuk sholat saja gitu, bukan hanya sebatas untuk taraweh saja gitu, tetapi memang dijadikan sumber kehidupan umat. Bahkan awal peradaban Islam itu di masjid gitu. Nanti mungkin saya akan menjelaskan bagaimana peranan masjid, fungsi, kemudian adab-adab di masjid bagaimana, serta mungkin larangan-larangannya. Pertama dari segi pengertian dulu lah ya. Masjid ini berasal dari bahasa Arab ya, sajadah yasjudu, yang artinya sujud, taat, patuh, dan tunduk penuh hormat. Maka dulu dalam sejarah ya, dalam sejarah di Al-Quran pun sudah ada bagaimana ketika manusia awal diciptakan, disuruh, Allah itu menyuruh kepada yang sekarang jadi iblis untuk sujud gitu kan. Untuk apa? Untuk tunduk, untuk hormat padahal gitu. Bahkan kalau dalam riwayat yang lain di sana itu bukan sujud kayak kita sholat, tetapi sujud tawarruk katanya, sujud penghormatan saja. Mungkin kalau bisa dibayangkan kayak orang Jepang gitu kan yang menundukkan kepala. Jadi cuma segitu, tetapi mereka pun enggan. Itu dari kata sajadah yasjudu yang artinya sujud, taat, patuh, dan tunduk penuh hormat. Dalam artian ketika sujud pun kan disimbolkan kita itu emang gak ada apa-apanya gitu ya, pasrah lah ya, pasrah, tunduk, patuh, dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau dari masjidnya ini
dinamakan sebagai tempat sujudnya. Seperti kata musola gitu kan. Nah, ini ada di bawahnya shola, yusoli, musola gitu kan. Dalam artian ya musola pun tempat untuk melaksanakan sholat. Nah, dalam arti luas, masjid bisa diartikan tidak sebatas tempat sujud dan sholat, tetapi tempat di mana bisa melakukan ibadah kepada Allah di dalamnya. Sebagaimana hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya al-ardu kulluha masjidun, bahwasanya bumi ini semuanya masjid gitu. Jadi kita boleh sholat di mana saja. Nah, seperti dalam gambar kan, kita boleh sholat nih di atas air. Bahkan kalau ya di airnya, kalau Anda bisa boleh lah. Dan mungkin sudah ada ya yang di dalam laut itu melaksanakan sholat. Wallahu a'lam, mungkin itu cuma sebatas ini saja lah ya. Kemudian ada juga yang di atas batu, tapi ya pilih-pilih juga ya batunya yang datar gitu. Jangan sampai ketika sujud Anda jatuh kesungkur gitunya, ketika berdiri Anda dicengklak gitu. Jadi cari tempat yang apa namanya ya, yang datar lah. Bahkan ya di tanah boleh, apalagi ketika misalnya Anda ospek atau PAB gitu kan, Anda biasanya suka berjamaah gitu kan di atas lapangan. Itu pun diperbolehkan selama apa namanya ya, tempat yang kita gunakan sholat itu memang suci dari hadas ya, suci dari najis gitu kan. Ketika memang suci ya diperbolehkan di situ. Namun memang ada beberapa tempat yang apa ya, cukup yang dimakruhkan lah, yang tidak boleh, seperti di bawah pohon atau menghadap pohon besar gitu kan. Itu katanya alasannya dikhawatirkan akan timbul fitnah. Jadi kita kayak menyembah pohon gitu kan, itu takut ada fitnah saja. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja gitu. Kemudian ada juga yang di kuburan gitu kan, kita dimakruhkan juga ya bisa nyembah-nyembah kuburan katanya gitu. Walaupun sebagian orang kan ketika ziarah ada juga yang sholat di situ gitu. Kemudian ya bahkan mungkin di rumah pun atau di kosan pun kan, ketika misalnya di depan Anda ada sepatu atau hal-hal yang kotor, saya rasa itu jangan, jadi boleh bergeser atau hilangkan dulu lah kayak sepatu seperti itunya. Jadi boleh-boleh saja. Ya, bahkan mungkin di gereja pun kalau Anda mau uji nyali boleh gitu ya. Orang lain lagi jemaat, Anda sholat di situ boleh. Insya Allah tidak akan diusir gitu kan. Paling dibaledog. Ya, itu tentang masjid, bahwasanya sekali lagi al-ardu kulluha masjidun. Dalam artian bumi ini gitu, semuanya, seluruh dunia ini, bumi ini gitu, semuanya itu masjid, bisa dipakai untuk sujud kepada Allah. Apalagi ketika darurat gitu, di mobil pun kan bisa, boleh ya. Makanya ada tata cara bagaimana kita sholat di bis, di mobil, di kereta atau di pesawat gitu kan. Bagaimana ketika rukunya gimana gitu Pak, atau sujudnya, masa sujud misalnya ke jok kan susah, belum lagi geser-geser gitu kan. Nah ini karena memang ini darurat gitu kan, ya bolehlah kalau rukunya misalnya derajatnya segini, sujudnya agak dibungkukan lagi. Yang pasti ketika ruku dan sujud itu berbeda gitu, dan itu ya nggak apa-apa gitu. Terus Pak, bagaimana itu apa namanya, kiblatnya kan belok-belok ya, itu pun menjadi rukhsah juga ya, itu pun nggak apa-apalah karena lagi di perjalanan. Itu ya. Nah, kemudian peran dan fungsi masjid sebagai pembinaan umat. Nah, ini ya, saya rasa ketika Anda kecil suka ngaji di masjid, itu pun kan salah satu bentuk untuk pembinaan umat juga. Ada pengajian untuk anak-anak, ada pengajian untuk bukan anak-anak ya, atau orang dewasa. Nah, ini salah satu contoh tutorial sebelum masa COVID gitu kan. Jadi seperti ini ya, cukup mengasihkan gitu ya, cukup, saya pun kangen dengan tutorial ketika luring gitunya, bagaimana teman-teman berbondong-bondong gitu kan. Biasanya saya suka di lantai atas, suka noong, saya suka ngintip siapa misalnya kan yang lagi cemilan, ada di situ, ada yang ngemil, ada yang selfie gitu, ada di sini. Walaupun nggak boleh gitu kan, tapi ya itu serba-serbi tutorial luring. Kalau sekarang mungkin serba-serbinya ada yang sambil tiduran gitu ya, sambil sarapan, sambil ngemil, sambil jogging mungkin ada ya. Apalagi kalau di off cam gitunya sambil jogging mendengarkan mungkin. Ya setidaknya lah masih mengikuti tutorial gitu kan, dan semoga saja usaha Anda dalam mengikuti pembelajaran khususnya tutorial gitu kan menjadikan ladang ibadah, apalagi kalau memang lillahi ta'ala, kalau memang diniatkan untuk ibadah, saya rasa pastilah
akan termasuk jihad. Jadi salah satu jihad mahasiswa ya ini gitu kan. Anda bangun pagi-pagi gitu kan, mandi langsung sarapan. Bahkan mungkin membeli kuota itu pun salah satu bentuk jihad pada masa Covid gitu kan. Jadi jangan sepelekan hal ini gitu. Niatkan saja. Insya Allah menjadi ladang amal gitu kan. Nah ini ya sebagai tempat pendidikan, dan masih banyak lagi lah contoh-contoh pendidikan. Ada kursus mungkin bahasa Arab, ada menghafal Al-Quran kan, ada hafiz gitu, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai tempat sosial. Jadi sekali lagi ya bahwasanya masjid ini tidak hanya sebatas untuk sholat saja, untuk pendidikan saja. Sosial pun di sini ada rapat, ketika misalnya rapat untuk pembentukan panitia Idul Adha kah, Idul Fitri kah, gitu kan, atau untuk baksos kah, dan lain sebagainya. Ini pun sama ya, pembagian sedekah gitu kan, atau pembagian zakat ini di dalam masjid ini ya, dan ini diperbolehkan gitu kan, karena untuk hal sosial. Ini apalagi gitu kan di sini sebagai kayak apa ya contoh ya, pernikahan gitu ya, akad gitu, mempertemukan dua keluarga besar. Ini pun sama, bahkan sampai ketika apa namanya dipakai untuk pengungsian gitu kan, ya di mana lagi selain di masjid gitu kan. Dan nggak jarang gitu kan di masjid-masjid yang di daerahnya misalnya sering terjadi banjir, apalagi musim hujan sekarang, biasanya suka dijadikan salah satu tempat gitu kan, dan itu ya nggak apa-apa. Kemudian sebagai tempat ibadah pastinya gitu kan, ini merupakan salah satu tujuan utama dibangunnya sebuah masjid. Dan banyak sekali macam-macam ibadah, seperti misalnya baca Al-Quran. Nah ini ada sebuah hadis dari At-Tirmizi, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala kebaikan, dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali kebaikan. Bahkan seterusnya gitunya, kata-kata seterusnya itu dikatakan bahwasanya Al-Quran ini ketika kita membaca alif lam mim itu, jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, justru di sana 3 huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim bukan 1 atau 10 kebaikan kan, tetapi sebaliknya, alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Alif 1 kebaikan dikalikan 10, lam 1 kebaikan dikalikan 10, dan mim 1 kebaikan dikalikan 10. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 30 kebaikan ketika kita hanya membaca alif lam mim. Apalagi ketika kita membaca bismillah dulu kan, bismillahirrahmanirrahim, yang kurang lebih ada sekitar 19 huruf, kalikan 10, 190 kebaikan. Wah, luar biasa. Dan 10 kebaikan ini dalam bulan-bulan biasa. Bahkan ada seorang ulama yang ketika kita katanya membaca Al-Quran ini pada bulan Ramadan, sebentar lagi ya, insya Allah semoga kita sampai kepada bulan Ramadan ya, semoga kita bertemu lagi, karena jangan menganggap aduh bulan Ramadan besok, dan nggak sedikit gitu. Besok mau Ramadan sekarang meninggal. Dan makanya semoga lah kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan ya. Nah, bahkan menurut ulama dalam bulan Ramadan itu bisa dikali lipat 70 hingga 700 kali lipat kebaikan. Wah, luar biasa. Ketika misalnya alif lam mim yang 30 kebaikan kali 70 atau kali 700 bahkan, wah, udah 2100 kebaikan gitu kan. Apalagi ketika kita membacanya bukan 1-2 kata gitu kan. Kita membacanya 1 surat. Kita membacanya 1 juz. Kita membacanya berjuz-juz, atau kita membacanya hatam Al-Quran. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam lah berapa banyak mungkin kebaikan yang kita dapatkan. Makanya tidak sedikit pada bulan Ramadan nanti yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Bahkan kalau ulama dulu itu sampai 30 kali. Jadi 1 hari 1 hatam. Wallahu a'lam, subhanallah. Gitu. Makanya bagi kita silakan, apalagi bagi teman-teman, bagi anak-anak yang masih belum ngaji ya, masih belum bisa ngaji, silakan gunakan bulan Ramadan sebagai pemecut lah biar kita bisa ngaji. Bahkan dalam hadis, Pak saya mah udah malu gitu kan, belum bisa, masih terbata-bata. Justru dalam hadis ada sebuah hadis, nanti boleh ya, bisa saya lupa lagi. Barang siapa yang masih manyata-bata gitu, yang masih terbata-bata ngajinya gitu,
maka bagi dia 2 kebaikan. Jadi kalau orang yang sudah lancar itu 1 kebaikan atau 10 kebaikan, orang yang masih terbata-bata, orang yang masih belum lancar susah gitu kan, bagi Anda 2 kebaikan. Luar biasa kan? Dalam artian ketika Anda belajar ngaji, apalagi Anda masih belum lancar, dikalikan 2. Apalagi belajarnya pada bulan Ramadan. Wallahu alam. Berapa kali lipat kebaikan yang kita dapatkan. Makanya silahkan ya, apalagi ngaji dan tutorial menjadi prasyarat kelulusan PAI, hendaknya kita sama-sama belajar untuk ngaji. Banyaklah cara menuju bisa ngaji gitu ya. Kemudian itikaf gitu kan sama. Dan itikaf ini, dan biasanya itikaf ini memang lebih digemburkan ketika pada masa bulan puasa, padahal ya nggak puasa saja gitu. Walaupun memang biasanya 10 hari terakhir, dan di situ pun bukan hanya itikaf itu bawa HP, bawa charger gitu kan, bawa makanan, bawa kasur, nggak seperti itu. Ada beberapa hal yang memang kita keliru memahami itikaf. Itikaf itu ya berdiam di masjid kan Pak gitu. Iya, berdiam di masjid juga nggak sambil ngobrol gitu, nggak sambil main game gitu. Kebanyakan kan anak-anak sekarang mau itikaf gitu kan dengan bawa charger gitu kan, atau power bank dulu itu dan lain sebagainya. Jadi itikaf ini ada ininya ya. Pertama ya niatkan memang lillahi ta'ala. Bahkan dulu itu sangat dianjurkan itu 10 hari terakhir ya, kata Rasul dalam hadis. Karena ya semoga saja lah di sana ketika kita itikaf turun Lailatul Qadar. Kemudian berdoa, berzikir gitu kan, bukannya ngobrol, bukannya ngegibah, bukannya ngegosip gitu. Jika itikaf itu bersolawat pun sama di sana kan, baca Al-Qur'an atau hadis. Jadi sibukkan dengan ibadah gitu, bukan sibukkan dengan keduniawian seperti main game atau ngobrolkan orang lain. Kemudian tidak menyibukkan dengan perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat gitu kan. Jadi ya sedikit lah, boleh ngobrol tapi ya sedikit saja, mungkin hanya sebatas menyapa dan lain sebagainya. Karena niat kita kan ibadah ke masjid itu, bukan niat untuk ngobrolkan atau ngobrolin orang lain gitu kan. Sedikit makan, minum, dan tidur ya, karena memang biasanya gitu kan sebagian orang kalau malam tiba itu suka kerubuk gitu ya, maka ya diperbolehkan makan, diperbolehkan minum, tetapi ya asal syarat saja gitu. Syarat agar kita tidak lapar atau mungkin lebih jauhnya tidak mah gitu kan. Jadi ya boleh makan, minum, tidur pun boleh gitu, asal ya jangan tidur dari jam 9 bangun subuh ya buat itikaf ya kan ngapain gitu. Itikafnya ngapain aja kalau pindah tidur saja gitu kan. Maka sedikitkan saja gitu kan. Tidur jam 9 sampai jam 12-an atau jam 1 baru misalnya tahajud gitu kan, sholat, baru ngaji dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kebersihan dan kesucian diri serta tempat itikaf. Jadi karena di sana itu mungkin kita makan, kita minum ya harus menjaga juga lah kebersihan. Apalagi tidur, jangan sampai mendahdir gitu ya, mendahdir. Ya itu sedikit tentang itikaf lah. Dalam artian kita hendaknya merubah lah niatnya yang asalnya mungkin pindah tidur menjadi ya benar-benar itikaf itu memang ibadah di masjid gitu, bukan hanya tidur saja di masjid. Kemudian sholat ya. Nah ini saya sedikit ungkapkan lah simbol atau makna sholat mungkin kan. Nah ketika sholat itu kan paling tidak kita punya 4 gerakan dasar ya. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang duduk gitu kan. Nah berdiri ini dilambangkan sebagai huruf alif kan, berdiri. Kemudian nah ketika ruku dilambangkan dengan huruf H ini ya. H gitu kan, kalau H disambungkan gini, H atau H belum ini. Kemudian ketika sujud dilambangkan dengan huruf mim gitu kan, mim kan gitu. Dan terakhir ketika kita duduk dilambangkan dengan huruf dal kan, gitu. Nah, kalau disatukan menjadi Ahmad ya, menjadi Ahmad. Kenapa sih Ahmad? Nah, ada dua maksud. Pertama, Ahmad ini kan nama dari Rasul kita ya, nama dari Nabi kita umat Islam. Atau Ahmad, atau dikatakan juga Muhammad. Itu pertama. Yang kedua, dari segi bacaan, dari segi arti,
Hamidah yahmadu itu kan artinya memuji gitu kan, atau pujian atau terpuji gitu. Nah, makanya sholat itu adalah orang yang terpuji gitu. Makanya kita harus hati-hati ketika kita memang melewati orang yang sholat. Bahkan dalam hadis mana ya? Nah, ini ya. Nih, dalam hadis dikatakan bahwasanya andaikan seseorang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosanya perbuatan itu, niscaya dia berdiri selama 40 tahun itu lebih baik baginya daripada melewati orang yang sholat gitu kan. Ini salah satu hal bahwasanya ketika kata Pak Ganjar juga katanya orang yang sholat mah orang yang terpuji gitu kan, orang yang terpuji berarti bilang punten dan mau jawab mangga gitu kan lagi sholat. Dalam artian justru kita tidak boleh melewati orang yang sholat. Nah ini saking berdosanya gitu kan orang yang melewati sholat sampai gitu kan lebih baik berdiri berdiam 40 tahun daripada melewati orang yang sholat. Nah ini teguran bagi orang-orang yang suka melewati orang yang sholat. Nah kemudian dalam hadis yang bawahnya, jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutroh terhadap orang lain, kemudian ada seorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutroh, maka cegahlah. Jika ia enggan dicegah, maka tolaklah ia dengan keras. Karena sesungguhnya ia adalah setan. Gitu kan. Nah, sedikit pertama, sutroh itu kalau Anda nggak tahu itu kayak pembatas gitu kan, pembatas. Misalnya ya bisa berupa sejadah gitu kan, bisa berupa sejadah. Jadi kalau ada orang yang lewat di sebelah sana sejadah itu masih diperbolehkan. Atau kalau mahasiswa gitu kan, kalau orang yang bepergian, kalau Anda lagi jalan-jalan kan nggak mungkin bawa sejadah. Dan misalnya masjid itu apa namanya ya, karpetnya itu polos misalnya kan nggak ada batasan, maka pakai apa saja seperti misalnya topi atau jaket misalnya atau tas kalau cewek mungkin simpan di depan ya, simpan di depan. Jadi orang lain kalau mau lewat boleh lewat dari jarak tas Anda ke sana. Jadi batasan sholat Anda ialah dari tas ke Anda gitu ya. Paham ya menurut saya. Jadi boleh dibayangkan lah. Jadi nanti kalau Anda sholat, kalau Anda bawa tas misalnya kan, simpan tas itu di depan Anda. Jadi batasan sholat itu ialah antara tas dengan Anda. Kalau ada orang yang lewat antara tas dengan Anda boleh cegah. Stop gitu kan. Tapi nggak boleh ngomong gitu. Tangan ke depan kan gitu. Jadi kalau mau lewat di gini sehingga nggak lewat. Nah ini kan mana tadi? Dengan sutra kemudian ada seorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutroh, maka cegahlah gitu kan, cegah gitu, jangan lewat. Tapi nggak ngomong juga lah, gini saja gitu ya, petanda jangan lewat gitu kan. Jika ia enggan dicegah, maksa dia maka tolaklah ia dengan keras. Bahkan ada sebuah riwayat kita boleh berantem dulu katanya kan, karena sesungguhnya ia adalah setan gitu kan, tapi lamanya awalnya gara-gara itu. Saya rasa kalau sudah dicegah pun sudah bisa maklum kalau orangnya paham lah gitu kan. Jadi sedikit menekankan saja bahwasanya ketika Anda sholat gitu kan, kemudian kalau Anda nggak punya sejadah, nggak bawa sejadah, ya pakai apa saja gitunya, tas atau apa, simpan di depan. Jadi jarak sholat Anda atau batasan sholat Anda ialah antara tas dengan Anda ya. Sedangkan tas ke sana ya silahkan gitu, kalau mau lewat ke sana atau ke belakang Anda pun ya boleh. Ya, itu sedikit tentang batasan lewat. Nah, ini untuk soft ya. Pertama bahwasanya khususnya untuk laki-laki, soft yang atau pahala yang paling luar biasa itu adalah tepat di belakang imam. Ya, tepat di belakang imam. Namun biasanya pahala ini atau orang yang ada di belakang imam ini adalah orang yang siap menggantikan imam kalau imam batal gitu kan. Jangan sampai Anda ada di belakang imam tapi nggak tahu gimana kalau imam batal, kan bingung. Jadi ya mungkin bolehlah kita memilih yang sebelah kanannya yang kedua gitu kan, atau yang ketiganya gitu. Jadi biasanya ini, kecuali kalau kita memang ya bisa lah saya imam cuma baca Fatihah doang gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini salah satu beberapa hal keutamaan tentang shaf pertama. Pertama, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak
lah akan mendapatkannya kecuali dengan diundi, niscaya pasti mereka akan mengundinya. Ini saking luar biasanya pahala soft pertama. Jadi kalau ada undian saya ikutan gitu, saya ikutan. Karena apa? Ya karena luar biasa pahalanya. Bahkan dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sholat. Wah, mana? Nah ini ya. Bersalawat kepada orang yang sholat di sop pertama gitu kan. Jadi wah disolawatin sama Allah dan para malaikatnya saking utamanya. Nah kemudian sebelum ke slide selanjutnya sedikit saya jelaskan tentang ini ya, apa namanya, ketika masbuk gitu ya. Nah ketika masbuk misalnya soft ini udah full ya, soft pertama ini misalnya cuma segini full, ini mentok juga. Ketika ada orang yang datang, pertama perhatikan dulu, boleh mungkin dianalisis ini sudah rakaat keberapa, tapi jangan nanya juga ya. Kalau kecil kan suka nanya, rakaat berapa sekarang? Kok 4? Oh 4. Jangan ya. Ya analisis saja gitu kan. Kalau misalnya apa namanya ya? Kalau misalnya bacaannya dijaharkan, sholat zuhur, asar, sholat maghrib, isya dan subuh mungkin ketahuan gitu kan. Kalau isya wah ini masih dijaharkan berarti paling rakaat 1 atau 2 gitu kan. Kalau rakaat 1 atau 2 boleh Anda di tengah-tengah gitu kan. Tepuk yang satu gitu kan. Tepuk satu nanti satu ke belakang. Nah, satu ke belakang Anda jangan maju ya, bisa ditonjok. Kenapa? Karena yang satu kan udah berkorban. Kalau berkorban menemani Anda. Karena ada sebuah hadis ketika Anda sholat sendirian di belakang, sama saja nggak berjamaah katanya gitu kan. Nah, nanti kalau ini sudah ke belakang, yang 2 geser, 4 geser, 6 geser, 8 geser. Ada juga yang mengatakan di nomor 8, ya. Nomor 8. Nah, kalau misalnya rakaatnya sudah akhir-akhir, boleh Anda nepuk nomor 8. Kenapa nggak dinepuk nomor 1? Dikhawatirkan ketika rakaat akhir ya Anda nepuk nomor 1 ke belakang. Ternyata nomor 2 belum sempat bergeser, karena kan sudah mau berakhir ya. Nah, dikhawatirkan di tengah-tengah ini bolong atau kosong. Maka saya menyarankan dilihat dulu rakaat berapa. Kalau sudah mulai akhir ya bolehlah di belakang 8. Tepuk nomor 8 ke belakang. Anda jangan maju, bisa ditonjok lagi. Dalam artian 8 kan sudah menemani Anda di belakang. Nah, udah gitu beres. Nah, kemudian yang kedua, mungkin yang menjadi salah satu hal, yang mana sih, apakah yang 8, yang 1, ataukah yang 9, selain rakaat ya, seperti yang tadi, posisi pintu pun berpengaruh gitu. Seperti di masjid di saya, pintunya itu sebelah sini. Jadi kalau saya sholat di sini, dan ini kosong, kalau ada yang lewat, bingung gitu. Jadi kalau seperti itu, ya mau tidak mau, ke sebelah sini saja. Biar nanti kalau ada yang masbuk lagi, datang ke sini. Karena kalau kita di sini atau di kanan, ya ketutup gitu kan, mangkat gitu. Ya, itu sedikit lah pengetahuan. Nah, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi masjid ya. Kalau dulu itu kan ini seperti latihan militer dan persiapan alat-alatnya disimpan di masjid. Tempat pengobatan dan korban perang gitu kan. Seperti hanya sekarang yang mengungsi gitu kan, yang kebanjiran ya di sana. Kasih sembako dan lain-lain. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, aula dan tempat menerima tamu, tempat menawan tahanan pun di masjid juga. Karena ya dulu belum ada bangunan-bangunan yang kayak sekarang gitu kan. Ya, itu. Kemudian amalan yang bernilai ibadah di masjid. Ya, banyak sekali amalan-amalan yang bernilai ibadah di masjid gitu kan. Bahkan seperti tadi berdiam diri saja kita niatkan berdiam diri kan itu sudah bernilai ibadah ya. Seperti itikaf, apalagi hal yang lain. Pertama wudhu gitu kan. Barang siapa yang berwudhu dengan sempurna, kemudian selesai wudhu, dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai gitu kan. Bahkan banyak lagi keutamaan-keutamaan. Nah, seperti ini. Keluar dosa, khususnya dosa kecil ya, karena dosa besar katanya tidak bisa bersamaan dengan mengalirnya air wudhu atau tetesan bekas wudhu pada anggota wudhu. Makanya ada sebagian ulama yang menganjurkan khususnya ketika membasuh rambut itu kan, membasuh kepala itu dibanyakan air. Biar apa? Biar tetesannya banyak, biar dosa kita banyak berguguran, dan dianjurkan kata jangan dilap sama handuk katanya gitu kan. Biar apa? Ya biar itu tadi kita mendapatkan keberkahan dari air wudhu itu.
Kemudian bekas air wudhu pada anggota tubuh akan menjadi tanda yang bercahaya pada hari kiamat sebagai tanda umat Muhammad SAW. Jadi yaitu ketika kita dibangkitkan katanya akan bercahaya muka orang yang berwudhu itu. Jadi ya berwudhu gitu. Kemudian berwudhu dengan menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali setelah bangun tidur bisa mengusir syaitan yang mendekam dalam rongga hidung. Jadi ya itu tadi ya, wudhu itu bukan hanya di tek-tek gitu kan, kebanyakan itu di gini aja dong. Enggak, tapi hirup keluarkan gitu. Jadi jangan asal-asal, bahkan telinga pun kan digini aja telinga. Itu apa gitu ya, bukan wudhu gitu. Kemudian tidur malam dalam keadaan suci atau setelah berwudu dan berzikir sebelumnya memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, pertama disertai malaikat dalam tidurnya gitu kan. Justru bukan setan di samping Anda, bukan pocong. Ya, justru ada malaikat di samping Anda, bahkan didoakan oleh para malaikat. Bahkan sambil didoakan gitu kan, diminta ampunan gitu kan sama malaikat. Kemudian jika bangun dan berdoa kepada Allah, doanya mustajab. Ya, ketika bangun berdoa gitu kan, doanya mustajab. Subhanallah gitu kan. Nah, makanya salah satu keutamaan juga kan yang saya tahu itu ketika ketika kita wudhu dalam keadaan dalam keadaan sebelum tidur gitu kan, suci gitu, katanya kan nggak bisa diganggu sama makhluk-makhluk gaib. Kenapa? Ya karena itu tadi ada malaikat di sisi kita yang menjaga kita. Jadi ya silahkanlah usahakan, bahkan bukan hanya ketika mau tidur, bahkan keseharian pun usahakan kita menjaga wudhu kita, karena ketika kita menjaga wudhu kita akan menjaga interaksi kita terhadap sesama manusia ya, baik kepada teman gitu kan, kepada yang bukan mahramnya gitu kan, kita pasti saya punya wudhu nih, megang pun kan jadi terhindar, jadi ada alasan. Sebaliknya ketika kita tidak wudhu ya ngapain pun kan bebas, kita mungkin akan sedikit menahan buang air atau misalnya menahan kentut karena aduh lebar nih wudhu gitu kan, atau sudah itu pun kita langsung wudhu lagi gitu kan. Bahkan dulu sempat ada sebuah cerita, seorang pada zaman dulu itu matanya itu infeksi lah, walau alam bagaimana saya lupa lagi, boleh nanti di searching ya kisahnya. Matanya ini infeksi gitu kan, ke dokter konsultasi berobat ke tabib kalau dulu itu ya, kata tabib itu katanya ini nggak boleh kena air, nggak boleh kena air sama sekali, Anda harus jangan kena air lah. Tapi orang tersebut ngotot gitu kan, malah justru disengajain, jadi ketika wudhu ketika mengusap wajah justru matanya itu dibolototin gitu kan biar air masuk ke dalam, dan ternyata luar biasanya itu malah sembuh gitu kan. Wallahu alam bagaimana caranya, padahal secara dokter gitu kan, secara biologi itu justru akan menjadikan buta katanya, Anda harus menjaga jangan kena air, tapi dia malah kena air gitu, malah sengaja gitu kan, air wudhunya mungkin dari manfaat air wudhu tersebut. Wallahu alam lah gitu kan. Kemudian apa lagi ya? Nah, berzikir ya, pastilah berzikir ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi, beliau bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim gitu kan. Itu salah satu ya, bahwa nah kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal atau ketika sekarat gitu kan, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini salah satu keluar biasaannya zikir ya, tasbih atau tahlil, mungkin khususnya tahlil. Ini ada hadis kan. Nah, kenapa tahlil gitu kan? Tahlil ini kan merupakan bacaan-bacaan zikir lisan. Tahlil ini merupakan bacaan yang paling ringan sebenarnya menurut saya. Paling ringan diucapkan tetapi mizannya paling berat di hadapan Allah. Kenapa? Karena ya bolehlah mungkin ya Anda sambil dipraktekkan Anda ucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika Anda membaca tahlil ya, tahlil la ilaha illallah, di sana tidak ada bibir yang menempel. Boleh ya, la ilaha illallah. Jadi sekiranya kalau ada orang yang sekarat ya, mangap gitu kan, sambil mangap pun bisa mengucapkan tahlil. Kalau emang imannya memang benar gitu. La ilaha illallah gitu kan. Perbedaannya dengan tasbih, tahmid, takbir apalagi. Tasbih misalnya. Nggak bisa sambil mangap. Pasti harus ada bibir yang menempel. Kalau nggak mangap, kalau nggak menempel kan nggak bisa. Nggak bisa. Tahmid. Alhamdulillah. Nggak bisa. Harus menempel. Alhamdulillah. Ataupun takbir apalagi. Allahu Akbar. Nggak bisa. Allahu Akbar.
justru tahlil yang paling ringan tetapi paling berat mizannya. Ya, dan semoga sajalah ketika kita mungkin sakaratul maut kita bisa membaca tahlil dengan lancar, karena ya kembali lagi kepada keimanan gitu kan. Kalau iman kita sering ibadah, iman kita bagus gitu kan, kuat, saya rasa insya Allah kita pasti bisa mengucapkan tahlil. Karena apa? Karena ini tadi kata Abu Daud bahwasanya ketika di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah, maka bagi kita itu surga. Kemudian mengikuti muazzin. Nah, ini kan hal yang ringan menurut saya ya. Nah, ini dari Abdullah bin Amr bin Ash meriwayatkan bahwa beliau telah mendengar Nabi Muhammad bersabda, "Jika kalian mendengar seorang muazzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian bersolawatlah kalian atasku, karena sungguhnya barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Kemudian mintalah kalian kepada Allah untuk wasilah, karena sesungguhnya ia adalah kedudukan di dalam, tidak pantas mendapatkannya melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan akulah orangnya. Maka barang siapa yang memohonkan untuk wasilah, maka halal bagiannya syafaat. Jadi ya kita akan mendapatkan syafaat di akhirat, di hari kiamat nanti. Ketika orang-orang tidak mendapatkan syafaat itu kayak keuntungan gitu ya. Kita akan mendapatkannya gitu kan. Makanya sangat dianjurkan ketika muazin azan gitu kan mengucapkan Allahu Akbar, ya kita ikuti Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, sambil ya dikretekan dalam hati lah ya, sambil diikratkan dan selanjutnya. Nah, ini dan masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan seperti bersolawat gitu kan. Barang siapa yang bersolawat atasku 1 solawat, maka niscaya Allah bersolawat atasnya 10 solawat. Dihapuskannya dari 10 dosa dan diangkat untuknya 10 tingkatan. Wah, luar biasa. Kemudian sholat fardu berjamaah di masjid gitu kan, bahkan saking sangat diharuskannya gitu kan, sampai Rasul pernah bersabda kan, siapa yang nggak mau sholat di masjid, saya bakar rumahnya gitu kan. Walaupun sampai sekarang nggak ada sih yang dibakar, itu cuma analogi, cuma pengandaian bahwasanya saking pentingnya sholat berjamaah. Belum lagi kan sholat berjamaah itu 27 derajat. Ya, kemudian ketika misalnya bacaan kita nggak benar, misalnya salah satu rukun saja ya, rukun sholat itu kan Al-Fatihah ya, misalnya Anda belum bisa ngaji ini, Allahu alam diterima nggak? Karena rukun sholat itu pertama salah satunya Al-Fatihah loh. Kalau nggak bisa ngaji, Al-Fatihah saja panjang pendeknya salah, diterima nggak? Allahu alam. Makanya ketika kita sholat berjamaah, ya otomatis kan, walaupun kita tidak bisa ngaji, bacaan kita salah, ya bacaan kita dibebankan ke imam, sehingga kita ya terbebas dari itu gitu. Walaupun ada ulama ada yang menyatakan wah ini mah boleh baca lagi, boleh juga tidak gitu dan lain sebagainya. Salat isyraq atau salat sunnah gitu kan, salat sunnah di masjid. Nah, sedikit harus kita harus kita ubah pola pikir tentang sunnah. Sunnah itu kan kebanyakan kita mengartikan dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sehingga kebanyakan ya nggak apa-apa, nggak dikerjakan juga kan nggak apa-apa. Sehingga kebanyakan mayoritas sudah melaksanakannya. Padahal ketika misalnya kita mengartikan, memaknai sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan merugi, saya rasa mungkin kebanyakan akan melaksanakan ibadah sunnah ini. Ya, apalagi ibadah sunnah ini kan salah satu fungsinya sebagai tameng gitu ya, sebagai tameng menuju ibadah yang wajib. Ketika Anda melaksanakan ibadah sunnah, saya rasa ibadah wajibnya pasti dilaksanakan. Ada ibadah sholat sunnah fajar sebelum subuh misalnya kan pasti subuhnya mau kaberangan gitu kan. Sebaliknya, kalau ibadah sunnahnya saja ketinggalan, subuhnya mungkin jam 7 dikerjakan, wallahu a'lam. Ya, kemudian menuntut ilmu di masjid gitu kan, mendengarkan yang pengajian gitu, dan lain sebagainya, bahkan mendengarkan ngaji pun kan mendapatkan pahala. Itu beberapa amalan-amalan ringan gitu kan, namun bernilai ibadah. Nah, ini kemudian menghormati dan beradab dalam beraktivitas dalam masjid. Satu, ikhlas niat karena Allah. Ya lillahi ta'ala, ke masjid untuk ibadah. Jangan sampai untuk karena seseorang gitu kan, saya mau cari kecengan, nah tapi ya daripada mungkin cari kecengannya di mall-mall gitu kan, ya mungkin ya lebih baik lagi, walaupun memang niat utamanya ya haruslah niat lillahi ta'ala karena ibadah. Kemudian berpakaian indah dan memakai parfum gitu kan, pakai yang bagus gitu kan, jangan sampai pakai sweater yang di belakangnya banyak tulisan gitu kan, sehingga kalau bermabung teh macawe di belakang itu memakruhkan ya.
ulama memakruhkan ada tulisan di belakang. Bahkan sarung ya, sarung pun biasanya suka ada ya gajah bengkak di bawah teh. Kalau misalnya ada cap di bawahnya, khususnya cowok, pindahkan capnya ke atas. Ya, jadi gajah bengkaknya di atas. Kemudian kalau misalnya atas bawah ada capnya, pindahkan ke depan. Sehingga yang di belakang tidak membaca, yang membacanya kita gitu ya. Enggak, yang pasti itu salah satu hal yang apa ya? Janganlah ya memakai pakaian yang apa namanya ada tulisannya. Jadi usahakan pakai pakaian yang takwa kokoh, salah satunya lah mungkin yang pakai parfum juga gitu kan. Jangan sampai ketika apalagi bangun tidurnya dari di mana-mana kene gitu kan, baju-baju nu eta kucal bau itu kan, pakai parfum lah. Jangan sampai orang yang di pinggir kita tahan nafas gitu walaupun sekarang pakai masker. Kemudian berjalan dengan sopan dan tenang. Jadi ya jangan apa ya tergesa-gesa lah. Jalan saja santai gitu kan. Bahkan sambil bersolawat sangat dianjurkan. Berdoa ketika memasuki masjid ya berdoa dulu. Kaki mana dulu yang dilangkahkan kan, kaki kanan gitu kan, berdoa. Udah gitu pulangnya kaki kiri, berdoa lagi. Berbeda halnya dengan masuk ke WC ya, ke toilet. Kalau ke toilet langkahkan kaki kiri dulu. Udah keluar langkahkan kaki kanan ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid gitu kan. Tahiyatul masjid itu kan sholat penghormatan masjid lah, tahiyat gitu kan, menghormati masjid. Kita sholat bahkan apa ya? Ketika sholat Jumat, ketika Rasul sedang apa namanya? Sedang khutbah Jumat, ada orang yang datang langsung duduk. Berdiri kamu sholat dulu 2 rakaat. Itu kan saking pentingnya sholat tahiyatul masjid. Kemudian mengagungkan masjid hendaknya tidak bersuara dengan nada tinggi, menjaga ucapan, duduk dengan sopan dan menjaga ketertiban gitu kan. Nah, saking harus mengagungkan masjidnya, saking harus menjaga ucapannya, bahkan ngaji pun kita harus pelan loh. Apalagi kalau ada orang yang sholat. Jadi kalau ada orang yang sholat, kita ngaji jangan dikeraskan. Ada saya mah ngaji ibadah gitu. Ya ibadah gitu ngeganggu batur gitu. Ya ini salah satu hal yang harus mengagungkan masjid. Apalagi berkata-kata kebun binatang di bawah, zing zing, bi 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 dan lain sebagainya. Itu janganlah, itunya bisik kawalan. Kemudian menghindari makanan tidak sedap baunya. Usahakanlah hal-hal yang makruh ya seperti bawang gitu ya, pete, jengkol gitu. Paling tidak ya pakai sikat gigi dulu atau siwak gitu kan, atau ya permen misalnya dan lain sebagainya. Kemudian mengaitkan hati dengan masjid gitu kan. Jadi nah ini ada sebuah hadis ini singkatnya ya sederhananya. 7 jenis orang yang Allah Ta'ala akan menaungi mereka pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Salah satunya laki-laki yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Wah, luar biasa. Jadi ketika nanti katanya di nauzubillah di alam mazhar itu matahari itu sangat dekat gitu kan. Matahari sangat dekat gitu. Nah, nanti orang-orang akan kepanasan bahkan keringatnya sendiri katanya kan sampai ke leher, ada yang sampai kepala gitu kan. Jadi kalau orang yang apa ya, yang mengaitkan hatinya dengan masjid, laki-laki yang mengaitkan hatinya dengan masjid, wah dia itu katanya akan terhindar dari itu. Ya semoga saja kita. Yang dalam artian bahkan sebelum azan pun gitunya, bukannya ketika azan Allahu Akbar, aku kieu Persib yang Bali ya gitu misalnya gitunya. Wah, jadi kalau sebelum azan saja orang yang sudah terpaut hatinya itu, aduh ini udah jam 5 belum ke masjid deh, kan itu jam 5 sore misalnya kan, mandi baru ke masjid itu belum azan, bahkan sampai nunggu azan, bahkan lebih utama azan, Anda yang azan di sana. Ya, selanjutnya bisa menjaga ucapan. Ya, hampir sama ya. Seandainya orang mengetahui pahala azan dan sholat pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara mereka kemudian pasti mereka melakukannya. Ini seperti halnya hadis yang tadi ya. Anjuran untuk berpindah tempat ketika merasa ngantuk gitu. Nah, ketika merasa ngantuk ya usahakan, bukannya malah ngantuk tidur, enggak. Justru anjuran berpindah tempat biar kita enggak ngantuk saja. Nah, selain tadi apa namanya? adab ya, ada juga larangan-larangan di dalam masjid. Pertama, larangan mengganggu orang yang beribadah di masjid. Ketahuilah kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah kalian mengganggu satu sama lain, janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Qur'an. Ini tadi ya yang saya sebutkan tadi gitu kan. Jangan sampai saya mah ngaji, saya mah ibadah ini gitu kan. Ngapain nggak boleh keras-keras, justru bagus kan misalnya. Justru lihat dulu situasi. Kalau kosong nggak ada yang sholat, bolehlah keras teriak-teriak gitu kan sambil ngaji. Tapi kalau di pinggirnya ada yang sholat, jangan sampai terganggu sama kita.
Kemudian yang selanjutnya larangan jual beli di masjid. Nih, Abu Hurairah Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat orang yang jual beli di dalam masjid, maka katakanlah padanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual belimu. Ini hadis larangan jual beli, dan saya rasa kebanyakan kita pun tahu ya larangan jual beli ini. Kemudian larangan mengumumkan kehilangan. Siapa yang mendengar di masjid mengumumkan barangnya yang hilang, doakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barang-barang yang hilang itu. Sebab masjid tidak dijadikan untuk itu, untuk pengumuman penemuan barang diperbolehkan, karena pada zamannya Rasulullah pernah melakukan hal tersebut. Jadi kalau untuk mengumumin nemu itu diperbolehkan, tapi ngumumin hilang itu tidak. Saya kehilangan cincin nih, terus kehilangan dompet, kehilangan HP, itu tidak dianjurkan ya. Sebagaimana riwayat Muslim. Kemudian larangan-larangan dalam masjid juga, larangan keluar setelah azan tanpa alasan. Jadi udah beres azan kita malah pergi, gitu mitanya ya, kecuali kalau memang darurat gitu kan. Nah, ini kami pernah duduk bersama Abu Hurairah dalam sebuah masjid, kemudian muazin mengumandangkan azan, lalu ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian keluar masjid. Abu Hurairah melihat hal tersebut, kemudian beliau berkata, perbuatan orang tersebut termasuk maksiat terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang 5, larangan berkumpul untuk kepentingan dunia. Akan datang suatu masa kepada sekelompok orang di mana mereka melingkar dalam masjid untuk berkumpul, dan mereka tidak mempunyai kepentingan kecuali dunia, dan tidak ada bagi kepentingan apapun pada mereka. Maka janganlah duduk bersama mereka. Jadi ini bukan, kalau sekali lagi kalau lebih ke duniawi itu tidak dianjurkan. Kemudian masih banyak lagi ya seperti ini, melewati orang yang sholat tadi sudah saya jelaskan. Jadi saking berbahayanya, saking tidak bolehnya, saking berdosanya gitu kan, sampai lebih baik berhenti, lebih baik berdiam berdiri 40 tahun daripada lewat. Itu saking emang jangan. Kemudian meludah apalagi ya, meludah ada juga membuang kotoran atau ngupil, biasanya nih para mahasiswa atau mahasiswi upil susut kemana gitu kan. Itu hati-hati ya. Membawa senjata tajam gitu kan. Dulu pun sempat ada seorang sahabat yang membawa senjata tajam, kata Rasul itu pegang mata senjata tajamnya biar takut menusuk orang lain gitu kan. Dan masih banyak lagi lah larangan-larangan dalam masjid yang mungkin tidak saya sampaikan, karena kalau disampaikan sekarang tidak akan cukup. Ya, saya rasa itu sedikit penjelasan tentang masjid, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Ganjar yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat. Nah, selanjutnya kita masuk ke diskusi. Dipersilakan kepada para peserta yang ingin bertanya mengenai pematerian yang telah disampaikan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Bisa langsung on mic atau lewat chat saja. Silakan. Ya, baik Pak. Ada pertanyaan dari Putra. Bagaimana untuk masjid yang suka dijadikan sebagai tempat wisata, Pak? Dari Putra ya, MRL. Nah, ini MRL ini bagian wisata ini biasanya. Ya, pertanyaan yang bagus. Sedikit lah ya saya jawab. Ini menurut saya, boleh nanti cari lagi jawabannya biar saya dikhawatirkan saya keliru ya. Pertama, kalau menurut saya nih, kalau niatnya itu memang untuk bisnis, karena tadi yang disebutkan kan bahwasanya kalau ada yang berdagang gitu kan termasuk bisnis-bisnis yang lain. Kalau niatnya untuk bisnis, bahkan kita dianjurkan untuk mendoakannya agar tidak dapat keuntungan. Itu berarti tidak bolehkan kan. Kecuali kalau niatnya seperti wisata religi ya, kan sekarang ada ya wisata religi, dan UPI atau Al-Furqan sendiri kan salah satu masjid apa namanya ya, 100 yang terpopuler ya, yang terkenal kalau tidak salah 100 kampus, menjadi salah satu dari 100 kampus yang terkenal lah, yang luar biasa di Indonesia, nggak tahu di dunia gitu. Jadi kalau niatnya untuk mengagung-agungkan ya saya rasa itu diperbolehkan gitu. Yang pasti kalau niatnya untuk bisnis gitu kan, kita mengagungkan masjid dengan yang pertama ya dari sholat dulu gitu, kita ajak wisatanya itu sholat dulu, atau misalnya pengenalan seperti
seperti di Timur Tengah kan, kalau misalnya Anda berumroh seperti itu ya, wah ini masjid ini gitu kan, ini sejarahnya seperti ini, waktu kita di sana sholat gitu kan, dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau pedagangan sendiri suka ada yang bertanya, Pak bagaimana kalau berdagangnya di selasar masjid? Kan di Al-Furqan juga ada ya, di pinggir-pinggir masjid ada tukang donat, cilok dan lain-lain. Nah ulama ada yang membolehkan. Jadi yang tidak boleh itu di dalam masjid, namanya ya di dalam masjid dagang gitu kan. Ada juga yang bertanya, Pak gimana kalau jualannya pulsa? Ada yang bertanya seperti itu. Ya pulsa pun kan sama, ingin mendapatkan keuntungan gitu. Kalau ingin mendapatkan keuntungan, ya tadi pun doanya kan seperti itu. Semoga dia tidak mendapatkan keuntungan gitu kan. Jadi ya tidak bolehkan juga mungkin. Jadi itu ya, dalam artian kalau niatnya untuk bisnis gitu kan, semata-mata bisnis ingin mendapatkan keuntungan gitu kan, tanda kutipnya, saya rasa itu tidak bolehkan. Kecuali kalau memang wisata religi gitu kan, wisata religi mengenalkan bahwasanya ini sejarahnya seperti ini, wah ini masjid pertama misalnya kan, ini keutamaannya seperti ini, sholat keutamaannya di sini misalnya kan, di Madinah sama seperti kita sholat 1000 rakaat dan lain sebagainya, sehingga kita kesananya itu, wah ya saya mau sholat gitu kan, saya mau gini. Jadi ada dakwah di sana gitunya, saya rasa itu diperbolehkan, asal jangan lebih kepada bisnis ya, Putra ya, walaupun dari MRL ya. Ya, saya rasa itu semoga tidak menjawab lah, sehingga mencari lagi jawaban-jawaban yang lain gitu. Oke, bagus. Mungkin boleh kalau ada yang lain. Ya, silakan teman-teman yang lain. Oke, silakan dari Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya izin absen. Nah, di sini saya izin bertanya, Pak. Nah, kan di era sekarang ini, dunia perfilman itu semakin berkembang ya. Jadi tak jarang menjadikan masjid itu sebagai salah satu tempat syuting ya. Bahkan yang syuting di masjidnya juga banyak yang misalnya orang non-muslim gitu. Jadi kayak orang Kristen tapi melakukan adegan seperti sholat. Mungkin kan berarti hal tersebut itu tidak diperbolehkan ya Pak. Tapi kenapa seperti hal tersebut itu wajar-wajar saja gitu di dunia di era sekarang itu? Bagaimana Pak pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih ya Yusrin ini teh. Yusrin dari jurusan apa ini? Dari prodi MRL Pak. Oh, MRL juga ya. Ya, oke. Oke, pertama seperti halnya saya sempat membaca ketika kita membacakan syair ya, syair saja misalnya, membacakan syair-syair yang memang syair ini bukan syair Islami, kalau mungkin sekarang mah kayak nasyid gitu ya. Kalau nasyid intinya itu diperbolehkan. Tetapi ketika syair-syairnya memang syair yang tidak Islami, kemudian syair-syairnya malah menjelek-jelekan Islam, itu tidak bolehkan. Nah demikian hanya mungkin menurut pendapat saya, karena tadi jawabannya mintanya pendapat saya. Jadi kalau menurut pendapat saya hampir sama dengan yang tadi ya, kembali lagi kepada niat kita. Ketika niat kita di sana mungkin ada dakwahnya gitu kan, ada pemberitahuannya bahwasanya ini masjid bagus gitu kan, bla 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 bla. Kalau ke sana niatnya itu saya rasa diperbolehkan lah untuk syiar dakwah, karena dakwah itu bukan semata-mata untuk oleh kita saja gitu kan, bahkan bisa jadi sama orang non muslim pun tidak sadar mereka berdakwah. Seperti contoh ini ya, contoh menggelitik lah, maaf kalau saya menyebutkan, dulu itu sempat viral tentang kisahnya Gubernur Ahok dulu itu ya, mungkin tahu kan bagaimana kisah Gubernur Ahok yang katanya melecehkan Al-Quran, yang katanya seperti itu gitu kan. Nah, secara tidak sadar ternyata beliau itu malah mendakwahkan surat Al-Maidah loh, secara nggak sadar itu. Ya, bahkan saya saja gitunya saking penasarannya saya buka apa sih intinya gitu. Oh, ternyata oh iya gitu. Dalam artian kebanyakan orang-orang membuka, karena apa? Karena pernyataan gubernur ini, justru kita berterima kasih ke orang itu. Nah demikian halnya mungkin orang yang nonis ini gitu kan, praktek
sholat di sini mungkin bisa jadi itu pun menjadi ladang untuk berdakwah juga, walaupun itu pun kembali lagi kepada kebijakan dari pengurus masjidnya. Saya rasa pengurus masjidnya pun punya kebijakan sendiri gitu kan. Pasti kalau kebijakan atau diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak boleh dalam Islam, ya mungkin saya rasa tidak boleh juga gitu kan. Demikian hanya kalau mungkin kebijakannya untuk salah satunya untuk dakwah gitu kan, untuk pengenalan masjid, saya rasa itu pun diperbolehkan gitu. Jadi ya itu ya, hampir sama dengan yang tadi, kalau niat kitanya memang ada dakwahnya di sana, dan itu pun kembali lagi kepada kebijakan ya, kebijakan si DKM sendiri gitu kan. Yang pasti DKM-nya bukan karena uang juga gitu kan, oh ada uang gede nih saya ambillah, enggak juga seperti itu juga. Karena kalau memang untuk pemasaran gitunya, pemasaran masjid ini bagus, masjid ini indah gitu kan, sehingga orang-orang datang ke sana. Dan saya rasa dan biasanya gitu kan, seperti misalnya dulu yang syuting di Timur Tengah, biasanya kan suka itu bagus masjid, saya pengen sholat di situ. Nah, biasanya seperti itu. Saya pun ketika nonton misalnya Aceh atau misalnya KCB, jadi saya pengen gitu kan ke sana. Dan semoga sajalah niatnya ke sana, walaupun memang tidak etis juga gitu kan, sholat bohong-bohongan gitu kan, kemudian nikah bohong-bohongan dan lain sebagainya. Yang pasti semoga sajalah dengan niat tersebut menjadi salah satu, atau dengan bohong-bohongan tersebut menjadi salah satu jalan untuk dia mendapatkan hidayah nantinya. Ya, semoga Yusrin tidak puas ya jawaban saya, sehingga terus mencari lagi dari pendapat orang lain. Itu ya, Baik, Yusrin Pak, ya. terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan teman-teman, satu pertanyaan lagi terakhir. Ya, baik, ada pertanyaan dari Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Saya izin bertanya mengenai hukum mengaji atau sholawat dengan suara dikeraskan menggunakan mic di masjid. Apakah hal tersebut memang diwajibkan? Saya sering mendengar ada yang mengatakan katanya mereka terganggu dengan suara yang dikeraskan tersebut. Karena tidak sedikit pula yang mengaji atau sholat adalah anak-anak yang kadang menjadikan hal tersebut sebagai bahan bercandaan. Mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak Ganjar. Oke, dari siapa? Bulan ya? Ya. Bulan jurusan apa, Bulan? Gak ada jurusannya di sini ya. Oke, tentang ngaji atau sholawat dengan suara dikeraskan menggunakan mic. Apakah hal tersebut memang diwajibkan? Oh, MRL. Nah, pertama yang saya tahu ya, ini tidak diwajibkan. Ya, pertama karena apakah mic gitunya atau mikrofon ini diwajibkan atau tidak. Yang saya tahu ini tidak diwajibkan. Bahkan pada zaman Rasul kan nggak ada ya. Bahkan pada zaman Rasul tidak menggunakan ini. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, memang ada juga sebagian golongan yang membid'ahkan hal ini. Bahkan di Jawa mana ya? Jawa Timur atau Jawa Tengah, Allahu a'lam. Pengajiannya membludak sampai keluar masjid, mereka tidak menggunakan mikrofon. Saking memang nggak mau saya menggunakan ini bid'ah misalnya gitu kan. Walaupun saya rasa bid'ah di sini ya bid'ah yang hasanah kan. Sehingga kalau mendengar orang lain, ketika kita mendengar Al-Quran kan kita dapatkan pahala gitu kalau memang di ini. Walaupun memang sebagian golongan atau sebagian orang menganggap wah ini mengganggu gitu kan. Nah, ada yang menyatakan bid'ah, walaupun ya sekali lagi bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dolalah gitu kan. HP saja kan kita bid'ah. Rasul kan misalnya ke kampus bepergian kan pakai onta, pakai kuda. Masa sekarang kita mau pakai onta kuda? Ya enggak kan, karena kita sekarang zaman motor, mobil ya kita pakai itu semua. Kalau kita pertama ingin menyatakan bid'ah, yang pasti pertama memang tidak diwajibkan gitu ya, tidak diwajibkan menggunakan itu. Namun yang kedua, karena sekarang memang sudah modern gitu kan, ketika kita misalnya apalagi masjid di pinggir jalan gitu kan, ketika azannya tidak menggunakan pengeras suara, ya ketutup sama suara bising mobil gitu kan, ketutup sama suara mesin-mesin dan yang lainnya. Nah, makanya mungkin salah satu alternatifnya untuk memberitahu, untuk mengajak gitu kan, azan itu kan dengan ini untuk mengajak, memberitahu waktu sholat, mengajak untuk sholat, nah, biar kedengaran, maka menggunakan mikrofon itu tadi atau pengeras suara gitu ya. Ini salah satu
dari istihsan mungkin ya kalau kita membahas tentang usul fikih itu. Ya, jadi ada baiknya walaupun memang ada madhurutnya itu tadi seperti bisa mengganggu gitu kan. Nah, kemudian kalau yang bawah kedua ini apa? Saya sering mendengar ada yang mengatakan katanya mereka terganggu dengan suara yang keras. Nah, ini ya karena ini pula yang mengaji sholawat adalah anak-anak yang kadang menjadikan hal tersebut sebagai bahan candaan. Mohon tanggapannya, Pak. Nah, itu bagus. Nah, memang bahkan mungkin di kampung saya justru mereka berlomba-lomba untuk ingin ini gitu, ingin sholawatan gitu. Bahkan ada juga yang nggak boleh sholawatan, sunnah ganeng gitu kan. Ya, kalau menurut saya ya nggak apa-apa sih gitu. Kalau menurut saya gitunya nggak apa-apa. Kenapa ya? Biar untuk apa namanya ya itu ya, untuk kaderisasi lah. Masa harus kakek-kakek saja? Ya semoga saja nanti ketika sudah dewasanya tidak meninggalkan ini semua. Karena kebanyakan ngaji saja kan, Anda atau kita atau saya mungkin ngaji saja. Ngaji itu kita kan cuma sampai SD. Kalau SMP kayak sudah masa sih SMP ngaji gitu kan, malu sama yang lain gitu kan nggak seperti itu. Jadi semoga saja ketika memang sama anak kecil ini menjadi kaderisasi, dan memang kalau memang itu untuk pendidikan bahkan sholat pun sama anak kecil itu diperbolehkan. Kalau untuk pendidikan misalnya sholat itu kan harus udah balik udah gini. Di sekolah saya biasanya suka digilir ya, karena apa namanya ya, biasanya kan syarat untuk menjadi imam ini kan yang sudah sepuh, sudah berhaji gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Tapi ya enggak, karena kalau untuk pendidikan itu masih diperbolehkan. Seperti halnya misalnya Anda ini saja, ada seorang ibu yang nyuruh anaknya untuk belanja, padahal salah satu rukun untuk belanja itu adalah orang balik gitu ya. Tapi kan anak-anak belum balik gitu. Ya ini nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran gitu. Jadi kalau untuk pembelajaran walaupun anak-anak itu ya diperbolehkan. Yang pasti mungkin kita tinggal ngasih apa namanya ya, penjelasan sajalah kepada warga sekitar gitu kan. Ya mohon maaf saja kalau mungkin kegandengan, kebisingan, karena memang ada yang memang seperti itu kan. Dan kemudian yang kedua ya jangan sampailah belum waktu sholat misalnya jam 9 kita sholawatan atau kita misalnya azan, dikhawatirkan memang itu tadi ya. Jadi solusi yang kedua biar mungkin tidak mengganggu waktu mereka gitunya, waktu non muslim, karena kalau non muslim sendiri biasanya suka sudah mengerti gitu, ini waktunya azan nih, pasti mungkin akan agak berisik misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin mereka akan mengerti. Tetapi sebaliknya, ketika kita misalnya sholawatan atau ngajinya misalnya jam 10 atau jam 9, nah itu justru ini belum waktu ini kok gini gitu. Dan perlu diingat, perlu diketahui bahwasanya sebenarnya apa namanya, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling toleran. Bahkan di Timur Tengah saja itu saling perang. Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi itu berselisih loh gitu. Ya, itu perlu diketahui. Jadi sebenarnya Indonesia negara paling toleran. Jadi ya saya rasa semoga saja lah dengan ketoleranan kita, dan nggak sedikit juga katanya Timur Tengah ingin belajar ke kita saking tolerannya gitu kan. Karena di kita itu kan di Jakarta saja kan masjid dengan gereja itu kan berhadapan-hadapan. Ya, jadi itu pertama bahwasanya memang tidak diwajibkan kita menggunakan pengeras suara, tapi ketika itu untuk kebaikan itu diperbolehkan, walaupun itu ya mungkin sebagian golongan menyatakan itu bid'ah gitu kan, tapi ya kita banyak kok menggunakan hal-hal yang bid'ah, HP, komputer, laptop, motor, mobil itu kan bid'ah semua gitu. Ya, jadi saya rasa itu semoga tidak menjawab juga sehingga kita terus belajar lagi ya, karena saya pun ke mahasiswa saya gitunya, ke teman-teman, ketika Anda mendengar sebuah statement jangan dari satu ustadz, kata saya, jangan dari satu orang, cari statement yang lain lagi dari ustadz yang lain biar kita tahu, udah apalagi kita mahasiswa gitu kan, jadi jangan langsung mencaplok enggak, dengarkan lagi yang lain, jangan hanya misal ke Ustadz Abu Somad saja, enggak, dengarkan Abdul Somad, dengarkan Abdul Hidayat, dan lain sebagainya. Jadi kita banyak pengetahuan, sehingga kita pun makin toleransi. Gitu ya. Saya rasa itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak yang telah menyampaikan pemaparan, juga kepada para penanya yang telah meramaikan diskusi kita pada hari ini. Kita berada di penghujung kegiatan. Mungkin dari Bapak Ganjar ada
Sufan? Silakan, Pak. Baik. Kalau tidak ada, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga kepada para pengurus juga. Terima kasih yang telah membantu, kepada Bapak dan saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan untuk pengurus mengirim link presensi code-nya. Devani, silakan meng-share kode bar infak dari tutorial. Ada? Informasi nanti pukul 10.15 Zoom akan ditutup ya. Silakan untuk